Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Nur Irnansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dinar Syahbumilah dengan NPM 2025-21500-260 dari kelas R2C. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat, sehingga masih diberi kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan menambah ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan berjudul Keterampilan Berbicara sebagai Bekal Calon Pendidik. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin dalam materi saya. Pertama, apa itu keterampilan berbicara? Kedua, pentingnya keterampilan berbicara bagi calon pendidik. Ketiga, manfaat keterampilan berbicara. Keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Kelima, cara meningkatkan keterampilan berbicara. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Hadirin yang saya hormati, berbicara merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki setiap orang. Selain menyimak, membaca, dan menulis, namun berbicara bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan ide, gagasan, informasi, maupun perasaan kepada orang lain dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami. Melalui kemampuan berbicara yang baik, seorang dapat membangun komunikasi yang efektif sehingga pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan keterampilan berbicara, baik ketika berdiskusi dengan teman, menyampaikan pendapat di kelas, melakukan presentasi, maupun berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan berbicara merupakan dan menjadi keterampilan yang sangat penting untuk kita terus dikembangkan. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita harus dipersiapkan untuk menjadi calon pendidik yang profesional. Salah satu kemampuannya yang harus kita kuasai adalah keterampilan berbicara. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu menjelaskan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan arahan kepada siswa, menjawab pertanyaan dengan baik, serta menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Guru juga berperan sebagai motivator. Cara guru berbicara dapat memberikan semangat kepada siswa untuk belajar, percaya diri, dan berani mengembangkan potensi yang mereka miliki. Sebaliknya, jika seorang guru kurang mampu berkomunikasi dengan baik, maka siswa merasa bosan, bingung, bahkan kurang memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, kemampuan berbicara menjadi salah satu bekal utama yang harus dimiliki sebagai calon pendidik. Selain berguna dalam dunia pendidikan, keterampilan berbicara juga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan berbicara yang baik, kita akan lebih percaya diri ketika menyampaikan pendapat, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, serta mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan kemampuan ini juga sangat membantu ketika mengikuti organisasi, seminar, wawancara kerja, maupun kegiatan sosial lainnya. Teman-teman sekalian, kemampuan berbicara tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rasa percaya diri. Seorang yang berbicara dan percaya diri biasanya lebih berani menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Faktor berikutnya adalah penguasaan materi. Semakin memahami materi yang akan disampaikan, maka seorang berbicara dengan lebih lancar dan tidak mudah gugup. Selain itu, kemampuan berbahasa juga sangat mempengaruhi cara seorang berbicara. Penggunaan kosakata yang tepat, penyusunan kalimat yang baik, serta intonasi yang jelas akan membuat pendengar lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Pengalaman dan latihan juga menjadi faktor yang sangat penting.
Semakin sering kita berlatih berbicara di depan umum, maka kemampuan kita akan semakin berkembang. Lalu, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara? Pertama, kita harus berani mencoba berbicara di depan banyak orang. Jangan takut melakukan apapun dan jangan takut melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Kedua, memperbanyak membaca buku, artikel, maupun berbagai sumber informasi lainnya. Dengan membaca, wawasan kita akan semakin luas sehingga kita memiliki banyak ide ketika berbicara. Ketiga, melatih intonasi, pelafalan, ekspresi, dan pemilihan kata agar penyampaian kita terdengar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh pendengar. Keempat, aktif mengikuti organisasi, diskusi, seminar, lomba, maupun presentasi di kelas. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan melatih kemampuan berbicara kita di depan umum. Kelima, membiasakan diri menerima masukan dari dosen, guru, maupun teman. Kritik dan saran dapat menjadi bahan evaluasi agar kemampuan berbicara kita terus berkembang dan menjadi jauh lebih baik. Hadirin yang saya hormati, di era sekarang, kemampuan berbicara menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan siswa, orang tua, rekan, sejawat, bahkan masyarakat. Oleh karena itu, keterampilan berbicara harus diasah agar kita siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jangan pernah merasa malu atau takut ketika diminta berbicara di depan banyak orang. Semakin sering kita mencoba, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, dan semakin pula baik kemampuan berbicara yang kita miliki. Ingat bahwa tidak ada pembicara yang hebat tanpa melalui proses belajar dan latihan yang panjang. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa keterampilan berbicara merupakan salah satu bekal utama yang harus dimiliki setiap orang atau setiap calon pendidik. Dengan kemampuan berbicara yang baik, kita dapat menyampaikan ilmu yang jelas, membangun komunikasi yang positif, memberikan motivasi kepada peserta didik, serta menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang baik dan santun. Oleh karena itu, marilah kita terus melatih kemampuan berbicara mulai dari sekarang agar kelak kita dapat menjadi pendidik yang profesional, percaya diri, dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.